Selamat siang. Kami dari kelompok 8 dari kelas B ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul penerapan pengadaan bahan makanan pada restoran ayam geprek juara. Boleh next. Boleh di next. Oke. Di sini ada anggota kelompok kami. Ada Revasa Iza di 069, ada Afif Emery 072, Naisha Saswa 077, Emma Sabul Kafi di 090, dan saya sendiri Natus Brandon di 092. Boleh next. Baik, masuk ke latar belakang, persaingan dalam industri semakin intensif seiring waktu, dengan perusahaan berkompetisi untuk memproduksi produk yang memelihara pelanggan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi. Dalam pasar global, setiap perusahaan dihadapkan pada tuntutan bersaing dengan harapan pelanggan yang semakin tinggi dan daur hidup produk yang semakin singkat. Perusahaan harus fokus pada pengelolaan rantai pasok untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mendukung kelangsungan bisnis. Prioritas perusahaan terdapat fungsi-fungsi dalam saluran distribusi mereka, termasuk informasi, promosi, negosiasi, pengelolaan pesanan, pendanaan, pengambilan risiko, dan kepemilikan fisik. Menjadi penting dalam mengoptimalkan kinerja dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pentingnya mendukung kelangsungan bisnis memaksa perusahaan untuk memprioritaskan fungsi-fungsi dalam saluran distribusi mereka seperti informasi, promosi, negosiasi, pengelolaan pesanan, pendanaan, pengambilan risiko, dan kepemilikan fisik, perusahaan perlu memahami peran kritis setiap aspek dalam saluran distribusi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam dinamika pasar yang berubah. Salah satu aspek yang sering menjadi fokus pengeluaran biaya adalah akuisisi bahan baku atau material. Pasokan bahan baku yang konsisten diperlukan untuk menjaga kelancaran kegiatan produksi. Proses pembelian melibatkan pembeli atau pengguna dan penjual atau penyedia barang. Pentingnya pengadaan barang atau jasa menuntut sistem dan prosedur efisien untuk mendukung keseluruhan kegiatan produksi perusahaan. Sistem dijelaskan sebagai kumpulan unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ayam geprek juara atau AGJ adalah salah satu tempat makan siap saji yang beralamat di Jalan Limo Raya, nomor 17 RT 03 RW 05, Kurang Limo, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. AGJ adalah salah satu tempat makan siap saji yang ini merupakan salah restoran siap saji yang menyediakan berbagai menu makanan seperti nasi, ayam geprek, empal goreng, tahu, tempe, dan sebagainya. Dalam pengadaannya, ayam geprek juara ini membutuhkan berbagai bahan-bahan makanan seperti daging ayam, cabai, rempah-rempah, tahu, tempe, yang dimana dari restoran AGJ tersebut ini mempunyai supplier tersendiri terhadap kebutuhan. Oke, next. Rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang penelitian kami lakukan. Pertama itu, bagaimana restoran geprek juara menjaga ketersediaan bahan makanannya. Yang kedua, bagaimana cara restoran ayam geprek juara mengelola hubungan baik dengan supplier. Dengan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan pengadaan dari bahan makanan dari restoran ayam geprek juara. Lalu untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran bahan makanan dari restoran ayam geprek juara. Next. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitiannya. Jadi untuk objek penelitiannya itu sendiri yang tadi seperti dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan di ayam geprek juara yang beralamat di Jalan Limo Raya nomor 17 RT 3 RW 5. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metodologi penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya eksperimen, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Nah, jadi teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data ini bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasinya itu sendiri.
Nah, untuk pengambilan data ini dilakukan dengan wawancara terhadap salah satu karyawan dari Ayam Geprek Juara. Boleh next. Nah, ini ada flowchart dari metodologi penelitian itu di mana kita melakukan studi pendahuluan dulu, kemudian setelah itu ada studi lapangan dan studi literatur, yang di mana hasilnya itu akan kita jadikan sebagai rumusan masalah, kemudian mencari tujuan penelitian itu, lalu melakukan pengumpulan data primer itu wawancara, dan data sekunder itu tinjauan pustaka. Nah, kemudian kita analisis data dan kita dapatkan kesimpulan dan saran. Boleh next. Pengumpulan data hasil wawancara. Jadi yang pertama, Ayam Geprek Juara merupakan perusahaan industri food and beverage yang bergerak dalam bidang penjualan makanan seperti ayam geprek, tahu goreng, tempe goreng, jamur crispy, terung goreng, dan es teh. Pada proses produksi digunakan alat-alat seperti penggorengan, alat geprek, dan dispenser yang membutuhkan pekerja untuk melaksanakan kegiatan proses produksi dan mengoperasikan mesin produksi tersebut. Perusahaan ini melakukan pembelian terhadap komoditas barangnya di Depok dengan cara pembelian secara langsung. Proses penjualan dilakukan secara langsung maupun platform aplikasi lalu dikirim langsung ke pembeli. Dua aktivitas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan toko ayam geprek juara dilakukan di daerah Depok. Di sana terjadi aktivitas pembelian secara langsung. Dan membeli dan memenuhi standar yang ada di toko ayam geprek juara dilandaskan pada kelonggaran sistem pembayaran, kualitas yang diberikan, pemberian penawaran spesial tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Next. 4. Cara toko ayam geprek juara mengelola pemasok antara lain A. Memposisikan supplier sebagai partner bisnis dan mengajukan strategic relationship yang baik. B. Menghadirkan sebuah keunggulan kognitif maupun kompetitif bersama supplier sehingga bisa menciptakan keunggulan cost leadership. C. Memberikan asupan inovasi kepada supplier sebagai bahan pendorong. D. Membangun kerjasama yang erat dalam memenuhi standar industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alur proses aktivitas pembelian di toko ayam geprek juara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria-kriteria yang diperhitungkan oleh toko ayam geprek juara dalam memilih supplier dan dituliskan dalam sebuah supplier selection scorecard. Kriteria yang diperhitungkan adapun terdapat pada aspek capacity, product development, reputation, flexibility, financial health, customer base, social responsibility. Yang B, mengidentifikasi kecocokan supplier pada saat sekarang ini, lampau dengan para pesaing AGJ, juga para pesaing supplier sendiri, dan rekomendasi hubungan dagang sebelumnya. C, menetapkan supplier scorecard dan melakukan perankingan, kemudian memilih skor yang paling tinggi. D, melakukan negosiasi dengan supplier dan pembuatan kontrak dengan para supplier. Yang keenam, nilai manajemen rantai pasok dalam perusahaan ini yaitu 4/5. Alasannya, karena toko ayam geprek juara mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembelian dan distribusinya. Perkiraan keuangan dalam pembatasan pembelian, mampu memenuhi jumlah pesanan dari pelanggan dengan cepat dan efisien, menyesuaikan pesanan dengan kemasan lalu dikirim kepada pelanggan. Selain itu, dapat mengukur kinerja vendor dengan menghitung persentase pesanan yang dapat dikirimkan oleh vendor tertentu. Selanjutnya, analisis data. Ayam geprek juara mengontrol supplier untuk menyamakan dengan penjualan masa lampau dan yang akan datang, sehingga dapat menentukan kebutuhan pasokan. Yang pertama ada perencanaan, jadi fokus utama dari proses ini adalah membuat strategi yang memaksimalkan keuntungan. B, source dan inventory source. Jadi inventory merupakan tahapan pengembangan yang melibatkan pengadaan bahan baku atau mentah yang dibutuhkan untuk produksi. Berdasarkan hasil wawancara, AGJ telah membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku. Setelah itu mencari pemasok yang terpercaya dan terakhir menentukan strategi perencanaan pengirimannya dan pembayaran untuk bahan baku produk. Yang ketiga, produksi ayam geprek juara telah melakukan proses sesuai dengan permintaan konsumen, meliputi semua aktivitas yang berhubungan produksi, uji produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Yang D, pengiriman berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ayam geprek juara sangat bertanggung jawab terhadap seluruh pengiriman. Hal itu diperlihatkan dengan sistematika bahwa sebelum melakukan pengiriman, ayam geprek juara selaku produsen akan melakukan pengurusan terhadap pengiriman makanan yang akan dikirimkan
melalui platform aplikasi online sampai barang sudah siap didistribusikan dan pihak ayam geprek juara sangat memperhatikan kemasan yang efisien untuk setiap pesanan yang akan dikirimkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan itu dari uraian yang sudah di pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa restoran yang geprek juara 5 menghasilkan output berupa laporan persediaan dan barang makanan secara tepat dalam waktu yang singkat hingga dapat digunakan karyawan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Kalau ada saran, eh, yang dimana itu untuk restoran ayam geprek juara 5 adalah masih perlunya pembuatan laporan persediaan barang yang lebih detail agar dapat lebih melihat arus barang dan bahan makan sesuai metode FIFO. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.